Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu,
dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom umat Tuhan GBI Cempaka Mas, Bapak Ibu Saudara terkasih, juga semua pemirsa YouTube channel yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada. Saya mengucap syukur bahwa sampai dengan minggu ini kita masih terus dapat beribadah online. Dan sama-sama kita berharap kiranya di tahun depan kita sudah bisa melakukan ibadah offline, tentunya dengan perkenanan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan jalan-jalannya, dengan rencananya, dengan caranya yang ajaib. Kita berdoa juga Bapak Ibu Saudara terkasih supaya kita bisa melewati pandemi ini dengan kekuatan Tuhan. Semua kita mengalami hal yang sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua kita mengalami badai yang sama. Tapi berita baiknya adalah kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita letakkan pengharapan kita di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu siapkan hati kita untuk naikkan pujian, naikkan penyembahan, dan juga siapkan hati pada saat nanti firman Allah ditaburkan. Supaya ibadah online ini bukan sekedar hanya nonton biasa, tetapi ada pengajaran, ada urapan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan singkapkan untuk kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Hati kami mau haus akan Engkau Tuhan. Hati kami merindukan aliran-Mu ya Allah. Karena Engkaulah sumber air kehidupan kami. Dari Engkaulah kami berasal ya Allah. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
sungai-Mu. Katakan hati kami tidak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Demikianlah jiwaku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu percaya bahwa kita sudah diberi kuasa oleh dari Tuhan Yesus Kristus untuk mematahkan setiap perbuatan kejahatan. Yang percaya, amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa cari lawanmu? Sungguh besar kan Tuhanku, bangga merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman adalah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan iman Bapak Ibu Saudara. Diberi kuasa
berkuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamamu, siapa jadi lawanmu? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dengan nama Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja setelah raja. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk satu minggu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau taruh di hati kami, hati seorang murid, telinga seorang murid bagi kami Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca Tuhan, itu menjadi rema bagi kami. Dan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memelihara kami Tuhan. Bahkan memberikan kami kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru yang terambil dari Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai dengan 9. Sekali lagi, Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Adalah berbahagia mereka yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa situasi dan kondisi saat ini ada banyak orang membuat menjadi khawatir, ada banyak orang yang membuat menjadi takut, sehingga mereka kehilangan pegangan dalam hidup ini.
Sehingga pada akhirnya mudah untuk kena penyakit, mudah untuk pada akhirnya putus asa dan sebagainya. Tapi pagi hari ini lewat pembacaan firman Tuhan yang kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema bersukacitalah senantiasa. Bagaimana supaya kita bisa bersukacita? Tentunya ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Supaya kita tetap bersukacita. Dan ketika kita bersukacita, kata Alkitab, hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kita. Hati yang gembira dan semangat yang patah tentunya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi hati yang gembira itu membuat kita senantiasa berpikir hal-hal yang positif. Berpikir hal-hal yang mulia, berpikir hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, saudara. Dalam pembacaan kita dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9, ada satu kata yang dikatakan di situ, di dalam ayatnya yang keempat, ya, ada kata bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kata bersukacita di situ, ya, dari kata kairete. Kata kairete itu mempunyai pengertian bahwa kita harus terus menerus, kita harus senantiasa berbahagia. Jadi berbahagia atau bersukacita itu bukan hanya karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati kita, bukan karena kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, tetapi kata Alkitab, bersukacita, berbahagia itu harus tetap terus ada dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi bisa saja membuat kita menjadi takut, menjadi ciut, tetapi jangan sampai sukacita, jangan sampai kebahagiaan itu pada akhirnya juga ikut menjadi mati. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan itu tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita dalam Tuhan itu tidak tergantung kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Tapi kalau sukacita dalam Tuhan, itu kita fokus kepada Tuhan, maka situasi dan kondisi dapat kita kalahkan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita terus bersukacita? Bagaimana supaya kita terus bahagia dalam hidup ini? Dengan situasi dan kondisi yang membuat kita kadang-kala menjadi ciut dan takut seperti ini. Di dalam ayat yang kelima berkata begini dari Filipi pasal 4, ayat 5 berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bagaimana supaya kita tetap terus bahagia senantiasa, bersukacita senantiasa? Alkitab berkata, hendaklah kita pelihara hati kita. Karena dari hati terpancar seluruh kehidupan kita. Dari hati itu terpancar apa yang menjadi, yang berada di dalam hidup kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa mengeluarkan dari hati kita sesuatu yang membuat orang lain juga terpengaruh dengan keadaan kita, bahwa ketika mereka melihat kita bersukacita, ketika mereka melihat kita berbahagia dalam segala situasi dan kondisi yang menghimpit, maka mereka pun akan terpengaruh terhadap kita. Oleh karena itu hati-hati ketika kita mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu bisa berpengaruh bagi orang lain. Oleh karena itu mari kita senantiasa jangan sakit hati. Buang jauh-jauh sakit hati dalam hidup kita. Karena kalau kita sakit hati, maka tidak mungkin kita bisa bersukacita. Kalau sakit hati tidak mungkin kita bisa berbahagia dalam hidup ini. Karena apa? Karena sakit hati itu akan menutupi rasa bahagia kita. Yang ada kecewa, yang ada kepahitan, yang ada dendam dan sebagainya. Mari buang sakit hati dalam kehidupan kita. Mari buang kepahitan dalam kehidupan kita. Mari kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan kemurahan hati kita kepada orang lain. Supaya orang ketika melihat kita, mereka terpancing juga untuk mengikuti apa yang kita lakukan.
Kata Paulus, biarlah kebaikan hati kita dilihat, diketahui semua orang. Kebaikan hati kita jangan kita tutupi. Oleh karena itu, karena apa yang keluar, apa yang terpancar dari raut wajah kita, apa yang terpancar dari apa yang kita lakukan itu biasanya itu timbul dari hati kita. Kalau hati kita penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kepahitan, maka perkataan kita, perbuatan kita akan mencerminkan itu. Tapi kalau hati kita penuh dengan kedamaian, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan belas kasihan, hati kita penuh dengan sesuatu yang baik, maka yang keluar pun demikian. Bagaimana supaya kita terus bahagia dalam hidup ini? Pelihara hati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-8 dari Filipi pasal 4 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau pertama supaya kita bisa bahagia terus menerus bersukacita senantiasa dalam hidup ini, yang pertama kita harus pelihara hati kita, maka yang kedua kita harus pelihara pikiran kita. Hati, pikiran. Ya. Kita pelihara pikiran kita dalam hidup ini. Alkitab berkata begini, kita harus pikirkan apa yang saya baca tadi dalam ayat yang ke-8, itu secara terus menerus. Jadi pikiran kita harus diisi dengan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang suci, sesuatu yang sedap didengar, sesuatu yang manis. Mari kita buang jauh-jauh dari pikiran kita, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang putus pengharapan, tidak ada masa depan, ketakutan. Ya. Waduh, kalau dalam situasi seperti ini, kalau saya kena COVID pasti mati. Buang semua itu dari hidup kita. Kalaupun engkau dihadapkan dengan situasi seperti itu, engkau kena penyakit, engkau pikirkan hal-hal yang mulia, hal yang manis, engkau fokus kepada Tuhan, maka yakinlah, maka engkau tetap akan bertahan dalam hidup ini. Tapi kalau engkau memikirkan hal-hal yang pada akhirnya engkau membuat jadi takut, khawatir, pikirkan hal-hal yang tidak baik, maka hidup kita akan tidak baik juga. Fokus kepada hal-hal yang benar. Mari berpikir yang benar. Berpikir yang positif dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat masa depan kita. Mari berpikir yang suci, pelihara pikiran kita, isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang suci, memikirkan hal-hal yang benar, jangan berpikir hal yang kotor, hal-hal yang jorok dalam pikiran kita, karena kalau itu yang kita pikirkan, itu dia juga akan yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari berpikir yang suci, berpikir yang manis, hal-hal yang manis kita pikirkan, hal-hal yang indah kita pikirkan. Jangan pikirkan hal-hal yang menakutkan dalam hidup ini. Situasi dan kondisi saat ini telah membuat kita menjadi takut, telah membuat kita menjadi khawatir. Jangan juga pikiran kita, hidup kita juga diisi dengan hal-hal demikian. Oleh karena itu, lebih baik engkau baca Alkitab daripada engkau baca berita, tapi pada akhirnya ketika engkau baca berita, baca media sosial, baca WhatsApp, baca Facebook dan sebagainya, membuat engkau menjadi khawatir, membuat engkau menjadi gelisah, lebih baik engkau buang semua itu. Tapi pelihara pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal yang manis, hal-hal yang suci, hal yang sedap didengar, hal-hal kebajikan dan patut dipuji. Mari kita pikirkan itu semua. Karena itu akan merubah cara berpikir, cara pandang kita terhadap situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kalau kita selalu berpikir optimis dalam hidup ini, maka kita jauh dari kekhawatiran.
Kalau kita selalu berpikir ada pengharapan di dalam Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita, maka kita akan jauh dari ketakutan. Alkitab berkata begini, apa yang kau takutkan, itu yang terjadi. Kalau pikiranmu selalu diisi dengan hal-hal yang negatif, maka itu akan terjadi dalam hidup kita semua. Tapi kalau kita berpikir hal yang positif, hal yang indah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Mari kita pelihara pikiran kita, supaya kebahagiaan, sukacita itu tidak jauh dari kita. Selalu melekat kepada kita, selalu ada dalam kehidupan kita. Situasi dan kondisi bisa menakutkan kita. Situasi dan kondisi bisa membuat mungkin kita menjadi orang-orang yang mungkin akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau pikiran kita selalu kita pelihara, selalu kita jaga, maka kita tidak akan dikalahkan oleh situasi dan kondisi, tapi kita mampu mengalahkan situasi dan kondisi. Karena apa? Karena selalu kita berpikir optimis, di dalam Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Allahku akan memenuhi segala kebutuhan, akan memenuhi segala apa yang kita perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Alkitab berkata, tidak ada. Lalu buat apa kita khawatir? Di dalam Matius, saya ajak kita membuka Matius. Di dalam Matius pasal 28, ya, pasal 28 dari ayat 16 saya ingin bacakan kepada kita semua. Matius pasal 28, kita baca dari ayatnya yang ke-16 berkata begini. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, ini yang penting, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya mau katakan begini, kurang apa lagi? Yesus berkata setelah kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan kuasa yang sama diberikan juga kepada kita ketika kita menjadi percaya kepadanya. Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata begini, setiap orang yang percaya kepadanya itu menjadi anak-anak Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata begini, kalau Roh Kudus turun atasmu maka engkau akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang diterima oleh Yesus itu diberikan kepada kita. Tidak saja diberikan kuasa kepada kita, tapi Alkitab berkata, penyertaan Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Seharusnya kita akan enjoy dalam hidup ini. Kita akan bersuka cita. Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita kalah dengan situasi dan kondisi. Seringkali kita terpengaruh dengan media sosial, kita seringkali pengaruh dengan hal-hal yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita baca. Kita lupa ada kuasa dalam hidup kita. Kita lupa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Pikiran kita isi dengan hal-hal yang negatif. Mari, kalau engkau ingin bahagia, pelihara pikiranmu dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang manis, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal yang sedap didengar, tentang kebajikan, tentang kemurahan, segala sesuatu yang patut dipuji, itulah yang kita pikirkan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kalau engkau ingin bahagia, yang pertama engkau harus pelihara hatimu, pelihara jaga hatimu. Amsal berkata begini, peliharalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita diisi dengan hal yang baik, maka terpancar hal yang baik. Kalau hati kita diisi dengan hal-hal yang kebencian, maka yang terpancar tentang kebencian. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia bersukacita senantiasa, maka peliharalah pikiran. Ya.
Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau kita pikirkan hal yang baik, maka yang baik akan terjadi. Tapi kalau kita pikirkan hal-hal yang menakutkan, maka yang menakutkan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, kalau kita ingin supaya tetap terus menerus bahagia, bersuka cita di dalam Tuhan, maka yang ketiga, pelihara perilaku kita. Ayat 9 dari Filipi pasal 4. Ayat 9 dari Filipi pasal 4 yang sudah kita baca tadi berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita pelihara, jaga perilaku kita. Nasihat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Satu hal yang Paulus katakan, jadi teladan dalam apa? Tingkah laku. Jadi teladan dalam perilaku. Karena apa? Perilaku kita ini bisa ditiru oleh orang lain. Kalau perilaku kita jahat, maka orang akan juga bisa melakukan kejahatan karena mereka menjadikan kita contoh. Apalagi kita adalah seorang yang public figure, apalagi kita adalah orang-orang yang punya pengaruh terhadap sekitar kita. Apa yang kita lakukan itu bisa diikuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, mari kita terus menerus menjaga perilaku kita. Ya. Jangan menjadikan hidup kita sama seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Yang hidupnya membuat onar, yang hidupnya membuat kekacauan, yang hidupnya hanya mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Tapi mari kita jaga perilaku kita dengan selalu berbuat baik, dengan selalu menunjukkan tingkah laku yang patut dipuji dalam hidup kita ini. Menolong sesama, berbagi kasih kepada sesama. Menghormati orang lain. Maka kalau kita mampu lakukan itu, kita akan menjadi contoh bagi orang lain. Paling tidak menjadi contoh bagi keluarga kita. Paling tidak menjadi contoh bagi anak-anak kita. Paling tidak menjadi contoh bagi suami, bagi istri, bagi orang tua kita. Sehingga apa? Mereka juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Berbagi kasih bersama. Menolong sesama. Bertingkah laku yang baik. Menghormati orang yang lebih dewasa dengan kita. Bertutur kata yang baik. Ya. Tidak mabuk-mabukan. Tidak berjudi. Gitu ya. Kita pelihara itu semua dalam hidup ini. Kalau itu mampu kita lakukan, maka kita mampu untuk akan terus hidup bahagia dalam hidup ini. Tapi kalau tingkah laku kita tidak baik, suka mabuk-mabukan, orang yang suka mabuk itu, ending dari mabuk itu pasti berantem. Ya. Kalau terus seperti itu, dia bisa jadi pencuri karena apa? Harus terus ada uang untuk beli. Kalau orang yang suka pakai narkoba sama. Ya. Maka di dalam menjaga perilaku ini penting yang namanya integritas. Ada juga orang yang berkata baik, menunjukkan sikap yang baik, tapi di hatinya tidak, di hidupnya tidak. Bisa menasihati orang lain berbuat baik, tapi dia tidak mampu. Karena apa? Integritasnya tidak ada. Antara perkataan dan perbuatan itu jauh, surga dan bumi. Jaga integritas, itu perlu dalam perilaku ini. Supaya apa? Perkataan dan perbuatan itu sama. Supaya orang bisa percaya, iya, apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Perbuatan yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang dia katakan.
Dan tentunya semua adalah hal yang baik, hal yang indah, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Dan orang akan berkata, engkau anak yang luar biasa. Engkau orang Kristen yang luar biasa. Engkau orang Kristen yang mampu melakukan apa yang diperintahkan firman Tuhan dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa mengucap syukur, untuk kita senantiasa mau bahagia dalam hidup ini, mari kita secara terus menerus memelihara hati, pikiran, dan perilaku kita. Peliharalah hati kita agar senantiasa sejuk, senantiasa damai. Peliharalah pikiran kita untuk tetap berpikir hal yang baik, hal-hal yang positif. Peliharalah tingkah laku kita, perilaku kita untuk tetap baik. Baik di mata Tuhan dan sesama kita. Kalau dengan demikian, maka kata Alkitab di dalam ayat 4 tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali aku katakan bersukacitalah, itu akan tergenapi dalam hidup kita. Kalau orang yang senantiasa penuh dengan sukacita, orang yang selalu senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, adalah orang-orang yang menang terhadap situasi dan kondisi, adalah orang-orang yang mampu mengalahkan situasi dan kondisi di sekitarnya. Dan kalau itu adalah Anda, maka engkau sudah menang dalam hidup ini. Kalau itu adalah kita, maka kita menang terhadap situasi dan kondisi. Situasi mungkin boleh menakutkan, tapi hati, pikiran, dan tingkah laku kita akan kita fokuskan kepada Tuhan. Ketahuilah, Tuhan menyertai kita sampai kesudahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang sedang menyaksikan program ini. Kalau saat ini engkau tidak bahagia, engkau tidak mampu mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan pelihara hati kita, Tuhan pelihara pikiran kita, Tuhan pelihara tingkah laku kita, sehingga apa? Sehingga sesuatunya kita fokuskan kepada Tuhan. Saya ingin berdoa bagi kita semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat setiap pemirsa yang menyaksikan program YouTube GBI Cempaka Mas ini Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kalau mereka Tuhan saat ini tidak mampu menjaga pikiran, tidak mampu bisa menjaga tingkah laku, tidak mampu bisa menjaga hati mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pelihara hati, pikiran, dan tingkah laku mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh muncul sukacita dalam hidup mereka, boleh muncul kebahagiaan dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga apapun yang ada di sekitar mereka, mereka tetap berkata, Tuhan Yesus Engkau baik, Tuhan Yesus Engkau tetap pelihara kami, Tuhan Yesus tetap menyertai kami, dan kami tidak takut dengan situasi dan kondisi Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat luar biasa, yang sanggup mengalahkan segala kuasa-kuasa yang ada di bumi ini, yang tidak berasal darimu Tuhan Yesus Kristus. Berdoa Tuhan, Kau jamah setiap mereka yang khawatir Tuhan. Engkau angkat kekhawatiran mereka Tuhan. Engkau jamah setiap mereka yang takut Tuhan. Engkau angkat ketakutan mereka Tuhan. Mereka yang putus asa Tuhan, Engkau angkat keputusasaan mereka Tuhan. Sehingga berganti dengan sukacita, dengan kebahagiaan dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus Kau sembuhkan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, mereka Tuhan yang kehilangan pegangan dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penolong bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sukacita damai sejahtera Tuhan tetap terus tinggal dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami tetap terus menjaga pikiran, hati, dan tingkah laku kami Tuhan. Sehingga kami pada akhirnya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pemirsa yang sedang menyaksikan YouTube pagi hari ini, kita akan mengakhiri ibadah kita
Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Kristus, angkatlah kedua tanganmu dengan menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta, kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Tuhan menjemput kita kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang berkati Tuhan, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.